Tradisi ziarah kubur yang terus terpelihara di tanah Jawa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan. Mereka membangun makam keramat palsu untuk mengeruk cuan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Belakangan ini pikiran saya sedikit terganggu dengan banyaknya makam keramat palsu, mulai dari Banten, Pelabuhan Ratu, Ngawi, Mojokerto, sampai Ponorogo. Karena kehadiran makam keramat palsu ini sudah meresahkan masyarakat, maka makam-makam palsu itu pun dibongkar oleh aparat dan bantuan masyarakat. Fenomena apa sih ini? Yuk kita bahas. Bagi masyarakat Jawa, tradisi ziarah kubur sudah dilakukan sejak lama. Masyarakat masih percaya dengan hal-hal mistik dan juga sebagai penghormatan terhadap leluhur mereka. Mereka percaya mengunjungi makam keramat merupakan suatu tindakan untuk menghormati jasa besar para leluhur. Selain itu, kegiatan bertradisi ziarah kubur juga bertujuan untuk mendoakan orang-orang yang dimakamkan. Tradisi ziarah kubur merupakan suatu bentuk dari akulturasi agama Islam yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Secara etimologi, tradisi ziarah kubur terdiri dari dua kata, yaitu ziarah yang memiliki arti pergi dan kubur yang memiliki arti makam. Jadi, istilah tradisi ziarah kubur berarti pergi ke makam. Dalam terminologi syar'i, tradisi ziarah kubur memiliki arti bepergian ke makam untuk mengambil suatu hikmah, mendoakan dan meminta ampun bagi yang dimakamkan, dan sekaligus untuk mengingatkan akhirat kepada pentradisi ziarah kubur itu sendiri. Ada sejumlah manfaat yang diperoleh dari ziarah kubur ini. Saya hanya akan mengungkapkan dua manfaat saja yang terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Manfaat pertama adalah peziarah memperoleh ketenangan batin, merasakan ketentraman dalam hati dan pikiran. Ketenangan batin membuat kita fokus dalam memanjatkan doa. Selain itu, ketenangan batin dan pikiran membuat kita bisa berpikir jernih dan fokus terhadap apa yang dihadapi, sehingga dapat menyelesaikannya. Tradisi ziarah kubur dipercaya dapat menenangkan batin. Manfaat kedua adalah mendapatkan barokah. Mendapatkan barokah menjadikan sesuatu yang melekat pada sosok para wali atau tokoh berpengaruh. Peziarah kubur meyakini bahwa wali atau tokoh berpengaruh dapat mendatangkan suatu kebahagiaan karena kedekatannya dengan Tuhan dan Rasul. Dengan mengunjungi dan berdoa di area makam tersebut akan mendapatkan barokah atau kekuatan mistis yang dimiliki orang atau tokoh tersebut kepada mereka yang mendoakannya. Barokah adalah suatu hal yang tidak dapat dilihat dalam bentuk benda, tetapi dapat dirasakan melalui perasaannya bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari aktivitas ziarah kubur. Peziarah juga berharap memperoleh keselamatan dengan mengunjungi makam-makam keramat. Sejumlah manfaat itulah yang membuat tradisi ziarah kubur terus berkembang. Banyak makam wali songo dan tokoh penyebar agama Islam yang menjadi tujuan para peziarah. Sayangnya, tradisi menulis belum berkembang dengan baik pada masa kerajaan Hindu maupun Islam. Memang ada prasasti atau sejumlah serat atau kitab yang melukiskan pada sebuah era, namun biasanya hanya menggambarkan tokoh kerajaan dan istana. Sementara untuk tokoh pada level yang lebih rendah, cerita hanya ditularkan melalui lisan
dari nenek ke anak dan cucu. Cerita seperti ini rawan terjadinya distorsi sejarah. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk membangun makam keramat palsu. Fenomena makam keramat palsu banyak ditemukan di Jawa. Makam palsu dibuat sengaja menyerupai makam asli, lengkap dengan nisan dan elemen khas lainnya, tetapi tidak menyimpan jenazah di dalamnya, alias makam kosong. Tidak jarang makam palsu dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian peziarah. Beberapa tempat bahkan menjadikan makam palsu sebagai bagian dari daya tarik wisata religi yang dikeramatkan. Biasanya, lokasi-lokasi seperti ini akan dilengkapi dengan cerita-cerita mistis atau legenda yang menambah daya tariknya. Praktek bisnis berkah merupakan sebuah realitas umum ditemukan di tempat yang dikeramatkan, sebab tempat tersebut memiliki makna tersendiri bagi pengelola atau peziarah yang memiliki kepentingan saling berkaitan. Tulis Yaul Haq Hidayat dalam buku berjudul Kuasa Kelas Bawah dan Bisnis Berkah di Makam Wali, terbitan tahun 2019. Beberapa orang juga membuat makam palsu untuk memberikan penghormatan atau legitimasi kepada leluhur atau tokoh tertentu yang dianggap penting dalam sejarah atau budaya mereka. Namun, ada juga yang mengkritik keberadaan makam palsu karena dianggap menyesatkan atau bahkan komersial. Pada Agustus tahun 2024, warga bersama para ulama dan budayawan di wilayah Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membongkar 41 makam keramat palsu yang diduga sengaja dibangun untuk mencari keuntungan. Makam tersebut dibentuk dengan cara menyusun batu menyerupai kuburan tua yang usianya sudah ratusan tahun. Tujuannya untuk menarik kedatangan warga yang tengah mencari keberkahan. Makam ini dijadikan praktek perdukunan untuk mencari penglaris, pesugihan, dan pengasihan atau pelet. Polres Sukabumi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai otak di balik keberadaan 41 makam palsu tersebut. Setelah kasus Pelabuhan Ratu mereda pada Januari 2025, pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Mojokerto bersama pemerintah Desa Kumitir dan komunitas budayawan membongkar 13 makam yang dianggap palsu di Desa Kumitir, Jatirejo. Makam palsu tersebut dibangun pada tahun 2018 atas inisiatif Habib Soleh asal Bogor. Salah satu nisannya bahkan diberi nama Syekh Mustafa atau Raden Cokrobuwono. Makam-makam palsu tersebut berada di tanah kas desa seluas 263 meter persegi, termasuk di bawah sebuah pendopo yang menjadi bagian dari situs Kumitir. Situs ini diyakini sebagai bekas istana Briwengker dari zaman kerajaan Majapahit. Menurut sesepuh Desa Kumitir, di lokasi ini cuma ada 2 makam asli, yaitu makam Mbah Sagu dan Mbah Budiman. Adapun pembuatan 13 makam itu hanya berdasarkan mimpi dan klaim Habib Soleh yang tidak dapat diverifikasi. Kasus serupa terjadi di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi. Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Ngawi membongkar 5 makam palsu pada Minggu 12 Januari 2025. Lokasi makam berada di pekarangan pribadi milik Kiai Haji Hosim yang sebelumnya digunakan untuk membuat batu bata merah. Makam-makam tersebut dibuat pada tahun 2009
berdasarkan firasat Kiai Haji Hosim melalui mimpi. Nama-nama yang tertera pada batu nisan menyerupai ulama seperti Syekh Maulana Muhammad Al-Misri dan Syekh Maulana Syahid Al-Multi. Pembuat makam mengakui bahwa makam tersebut palsu dan tidak ada jenazah di dalamnya. Setelah kasus Mojokerto dan Ngawi reda, muncul 8 makam keramat palsu di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur pada April 2025. Di tempat itu, sebelumnya memang sudah ada 1 makam. Itu makam leluhur kampung tersebut. Namun, tiba-tiba muncul 8 makam keramat sejak tahun 2022. Makam itu hanya berupa batu yang ditata menjadi 4 persegi panjang. Setelah ditelusuri, pembuat makam keramat palsu ini adalah sejumlah warga dari Padarincang, Cipanas, dan Ciwalen, Sukaresmi. Mereka mengklaim sebagai tokoh agama yang diberitahu melalui mimpi jika di tempat tersebut terdapat 8 makam keramat. Siapa tokoh yang dimakamkan di situ? Mereka tidak bisa menjawab. Di tempat itu juga tak ada jenazahnya. Lagi-lagi mereka berdalih, tempat itu hanya petilasan. Dan ketika ditanya petilasan siapa, lagi-lagi tidak bisa menjawab. Pada bulan April tahun 2025, aparat juga membongkar makam keramat palsu di pemakaman umum Kelurahan Brotonegaran, Kabupaten Ponorogo. Makam yang dibongkar disebut-sebut sebagai makam Mbah Sobari, tokoh yang dipercaya sebagai salah satu leluhur pondok pesantren di Jenes, Ponorogo. Namun, belakangan diketahui bahwa kebenaran makam tersebut dipertanyakan. Makam ini misterius dan tidak diketahui siapa ahli warisnya. Sementara ahli waris Mbah Sobari menyatakan jika kakeknya meninggal secara misterius dan tidak ada yang tahu makamnya. Makam palsu itu sudah dibangun sejak 2020 justru oleh orang dari luar desa Brotonegaran dan bukan ahli waris. Terbaru, sebanyak 31 makam keramat palsu dibongkar warga Kabupaten Serang, Banten pada awal Juni 2025. Makam yang berdiri di tempat pemakaman umum Kampung Kamadean, Desa Sewat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten itu kerap jadi lapak pesugihan. Di areal tanah wakaf itu, pada tahun 2018, terdapat 1 makam tokoh masyarakat. Namun saat ini di areal makam itu terdapat puluhan makam yang tidak diketahui asal-usulnya. Kabarnya, makam-makam palsu tersebut dibangun oleh Suhada, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memiliki kerabat di Desa Sewat. Pembangunan makam palsu itu diduga untuk meraup keuntungan dari warga yang mencari pesugihan. Makam palsu itu dibangun dengan bata hebel dan batu nisan yang ditulisi nama para wali seperti Syekh Antaboga, Pajajaran, Nyimas Ratu Gandasari, Prabu Taji Malela, Ratu Sunda Galuh, Nyai Sangketa, dan lainnya. Selain membuat makam keramat palsu, Suhada juga membuat terowongan atau gua yang diduga untuk ritual pesugihan. Kini keberadaan Suhada tengah dicari polisi, entah menghilang kemana orang itu. Teman-teman, banyaknya makam keramat palsu di Jawa ini bukan hanya mengaburkan sejarah leluhur, tetapi juga sudah disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan. Mereka
memanfaatkan tradisi ziarah kubur yang masih subur di masyarakat. Marilah kita lebih kritis terhadap sejarah kita sendiri agar kasus makam keramat palsu ini tak terulang lagi di daerah lainnya. Sejarah leluhur harus dijaga dengan benar, bukan hanya berdasarkan mimpi atau klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.